Oke, berdoa selesai. Oke, nah sekarang kita akan ngomongin ini deh. Waduh, saya bentar. Baru mau mulai kok error bentar. Dengan gangguan sistem kardiovaskular. Ya, jadi kalau gangguan sistem kardiovaskular, nanti itu pasti penyakitnya itu terkait apa? Jantung-jantungan. Entah nanti itu adalah penyakit jantung koroner bisa. Terus kemudian ada penyakit gagal jantung bisa. Ataupun nanti itu pasien-pasien dengan hipertensi pun kita pelajari. Cuma namanya kita ini ngomongin rehab ya. Ngomongin rehab, ya wis nggak usah ingat-ingat diagnosis dan lain sebagainya. Jadi nanti apa yang harus kita lakukan itu tok titik. Oke, jadi nggak akan berat belajarnya hari ini. Oke, sekarang kalau kita ngomongin rehabilitasi, kalau dasarnya rehabilitasi dari dulu kan jelas ya Dek ya, memperbaiki fungsi ataupun mencegah kecacatan. Titik. Pakem itu pegangan, entah dari UTB sampai UAB itu pegangan itu. Bahkan untuk rehabilitasi kardiovaskular sendiri, yo pasti dalam artian dia ini menjaga fungsi apa? Fungsi jantung ataupun mencegah kecacatan baik dengan intervensi ataupun tanpa tindakan intervensi. Ingat-ingat itu poinnya rehabilitasi itu adalah pencegahan ataupun kita itu memperbaiki titik. Ya, kalau kayak gini ini nggak akan keluar tuh ujian ini kayak gini ini nggak akan keluar ujian ya. Lah, ingat karena kita ngomongin jantung, rehabilitasi jantung. Berarti jantung itu fungsinya untuk apa sih? Kita harus ingat-ingat itu, ben tahu tujuannya rehabilitasi dalam bidang kardiovaskular itu. Ingat-ingat, jantung fungsinya ini adalah tekanan darah. Yang paling sederhana kan itu dulu, tekanan darah titik. Setelah selain tekanan darah, biasanya jantung ini apa sih? Untuk apa sih yang rasanya di dada ini berdebar-debar? Kan itu aja. Oke, jadi teman-teman harus dapat mindset itu. Oh, kardiovaskular yang harus diperhatikan adalah tekanan darah sama apa? Sama berdebar-debarnya, irama jantungnya ataupun nadinya itu yang harus diperhatikan dan harus dijaga. Makanya kenapa dalam tujuan rehabilitasinya jelas. Satu, menstabilkan tekanan darah dan denyut jantung saat istirahat. Titik. Oke, normalnya organ jantung ketika istirahat, yo tekanan darahnya normal, nadinya apalagi yo harus normal. Ingat-ingat ini. Ya, tujuan-tujuan ini bisa jadi dikeluarkan. Oke, tak ulang sekali lagi, fungsi yang pertama tujuannya adalah menstabilkan tekanan darah ataupun nadi jantung ketika istirahat. Oke. Terus kemudian yang kedua, teman-teman harus ingat. Ya, harus ingat apa? Yo jantungnya itu cek tahan, Dek. Tahan pas kapan? Saat aktivitas. Titik. Jadi ketika aktivitas pasiennya nggak tiba-tiba nyeri dada. Pasiennya tidak tiba-tiba berdebar-debar. Pasiennya tidak merasa sesak. Kan itu aja. Terus yang ketiga tujuannya ini pada kondisi pasien yang sudah rusak jantungnya. Jadi kalau sudah rusak jantungnya artinya itu apa? Ojo sampai jantungnya itu mau menimbulkan komplikasi. Oke? Ingat-ingat ya, tujuan rehabilitasi dalam bidang kardiovaskuler adalah satu, menstabilkan, oponen stabilkan tekanan darah sama nadi pada saat kapan? Istirahat. Terus yang kemudian yang kedua, dia ini menjaga ya ketahanan jantungnya pada saat apa? Aktivitas. Yo ketahanan jantung ini apa sih, Mas? Yo podo wae, tekanan darah, nadi juga sama. Makanya kenapa tujuan nomor 1 sama 2 aku biasanya tak gabung deh. Ya, menstabilkan dan juga menjaga tekanan darah ataupun nadi jantung saat istirahat ataupun saat aktivitas.
aktivitas. Titik. Baru yang ketiga, ojo sampai jantungnya mengalami komplikasi. Beres tuh masalah hidupmu ya terkait kardiovaskular yang awal ini. Oke? Pang. Ya. Lah, terus kalau kita ngomonginnya, kita ngomongin ini cuma dasar-dasarnya aja ya. Ini kalian ingat-ingat boleh, cuma akan aku singgung. Pastinya teman-teman semua itu harus sudah tahu. Kardiovaskular itu kan ngomongin tekanan darah, nadi. Kalau tekanan darah, nadi, kemudian nanti ada keluhan sesak ya, biasanya orang jantung itu pasti nanti ada 3 organ yang terkait di sana. Nah, 3 organnya ini apa? 3 organnya adalah nanti itu paru-paru, ginjal, sama jantungnya itu sendiri. Kita lihat training and cardiac rehabilitation in patient with heart failure. Ya, gagal jantung. Berarti kalau pasien-pasien dengan gagal jantung yang seperti ini, adik-adik wajib mikir nih. Gagal jantung keluarnya sesak. Sesak, oh sesak itu paru-paru. Tapi organ yang terdekat dari paru-paru itu apa? Jantung. Titik. Oh jantung nih. Jantung ini nanti kan memompa darah. Terus selain yang memompa darah, apa ya yang dia ini fungsinya untuk keseimbangan cairan? Nah, yang untuk sebagai keseimbangan cairan adalah organ ginjal. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Kita berangkatnya dari jantung dulu. Ya, pada orang gagal jantung, teman-teman harus memperhatikan apa sih pada jantungnya? Cardiac output. Jadi kalau kita ngomongin cardiac output itu apa? Cardiac output, dia ini adalah darah yang dikeluarkan dari jantung itu seberapa banyak hasilnya setelah jantungnya itu berkontraksi. Pasti pada orang dengan gagal-gagal jantung ya pasti karena dia ini gagal, ya pasti cardiac outputnya ini meningkat, hasilnya banyak. Akhirnya apa? Karena dia ini banyak yang keluar, otomatis tekanannya ini turun ya, resting heart rate-nya ini turun. Jadi jantungnya iku wis letoy, capek. Gak ono sing bagian nahan. Oke. Lah kalau kondisi kayak gini ini nanti pastinya tuh dari otot-otot jantungnya akan mikir, ya wis, saraf simpatiknya menurun. Nanti tapi vagal refleksnya itu meningkat. Ya, respon dari otaknya itu seperti itu. Lah, karena kondisi-kondisi ini tadi otomatis ginjal akan merespon tuh dengan sistem RAA sistem renin, angiotensin, aldosteron. Ingat-ingat ini dek, pada orang-orang dengan gagal jantung, RAA sistemnya ini turun. Oke, RAA sistemnya turun. Renin, angiotensin, aldosteronnya ini turun. Makanya dia ini tetap meningkat tekanan darahnya nanti. Karena kondisi penurunan tadi ini akhirnya apa? Inflamasi ya. Dia ini mediator-mediator inflamasi turun semua. Bahkan nanti itu sampai menyebabkan resistensi insulin ya. Kemudian hiperlipid ya, jaringan adiposa. Nah, ini biasanya kalau misalkan pasiennya sudah komplikasi. Nanti itu kondisinya kalau ada kayak gini ini bisa jadi pasiennya sudah asidosis metabolik. Ya, bahkan respiratorik juga asidosisnya. Lah nanti ya kita skip aja ini ya, kita skip aja, nggak terlalu penting buat kalian. Yang paling penting kalian harus tahu kondisi di paru-paru, jantung, sama di ginjal. Kalau di jantung tadi kan sudah jelas ya, cardiac outputnya meningkat, feeling pressure-nya turun, sama tekanan nadinya ini juga turun. Yang meningkat hanya cardiac outputnya aja. Tapi kalau di ginjal, ginjal kan fungsinya menstabilkan cairan tubuh, keseimbangan cairan tubuh. Kondisi dekom itu turun-turun semua. Ginjal itu RAA sistem, berarti renin, angiotensin, aldosteron, kadarnya turun semua. Terus nanti kalau di paru-paru apa yang terjadi? Yo pasti ya, otot pernafasan parunya ini meningkat. Terus minute per volumenya ini meningkat, jadi ambekan terus. Nah, kayak gitu ya. Ya pasti pasiennya ini sesek, kelem deh. Ya, kelem paru-parunya ini karena apa? Kebanjiran cairan darah.
Nah, penyakitnya itu apa? ALU, akut lung edem. Itu kan termasuk gagal jantung. Titik sampai sini. Nah, ini ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Lah, gak usah bingung ya. Ada 4 komponen utama yang harus kita perhatikan tuh. Satu adalah memperhatikan pasiennya, memberikan dukungan ya sama keluarga lah. Ya, terus kemudian pastinya ada sosok dokter di sini. Sama nanti itu adalah rehabilitasi dari tim kardia. Nah, tugas kalian itu nanti itu menentukan pasiennya ini nanti tepatnya itu istirahatnya harus ngapain? Apakah harus bed rest total? Apakah nanti harus ada kayak olahraga yang harus disarankan kepada pasiennya? Ya harus ada olahraga nanti kardiak rehabilitasi. Ya nanti sisanya itu cuma edukasi saja. Ya sama terkait komorbidnya ataupun komplikasinya. Nah ini lah coret aja. Tidak penting buat kalian ya. Tidak penting buat kalian ini. Nah ini adalah tadi kan sudah tujuan tuh, Dek. Terus indikasinya kapan kita harus melakukan rehabilitasi pada bidang kardiovaskular? Yos, pokoknya pasiennya ini setelah sakit jantung. Oke? Setelah pasiennya ini sakit jantung. Nah, sakit jantung itu apa sih? PJK. Ya, pasca infak miokard ini kan serangan jantung. Nah, terus kemudian pasca prosedur intervensi kardiovaskular. Ya, ini apa sih? Ini adalah pemasangan ring. Biasanya itu dipasang ring. Ya sama. Ya, pasca infak miokard ya. Kan gitu aja. Terus pasca bedah kardiovaskular. Ya, biasanya ini adalah perbaikan katup-katup jantung. Sama pasiennya itu ada gagal ginjal. Yo iya no, kenapa masuk hal ginjal? Ingat ya, ginjal, jantung, paru-paru itu podo koyo trio wek-wek. Nek misalkan jantungnya bermasalah, ojo kaget paru-paru ini juga akan bermasalah ataupun nanti itu gagal ginjal. Entah gagal ginjal akut ataupun kronik. Oke, ingat-ingat ini. Pokoknya indikasinya kapan kita melakukan rehabilitasi kardiovaskular, pokoknya pasiennya itu habis sakit jantung. Entah karena sumbatan kan serangan jantung, ataupun nanti itu kelainan katup, ataupun gagal jantung, ataupun dia ini gagal ginjal, beres masalah hidup. Oke, beres masalah hidup sampai sini. Lah, terus ya, kalau yang ini dek, yo nek iki yo nyanyi ae. Lah mosok sih kita nggak tahu nanti kan sudah belajar itu serangan jantung itu faktor resikonya apa. Ya wes itu yang kita pikirkan. Apabila nanti ada pasien-pasien dengan faktor resiko yang menyebabkan serangan jantung. Seperti apa? Hipertensi, diabetes, obes, ya, hiperlipidemia. Ya, ini ingat-ingat. Kalau ada kayak gini pun kita harus boleh loh untuk memberikan rehabilitasi bidang kardiovaskular. Terus kemudian apabila pasiennya ini ada penyakit vaskular perifer. Ya, penyakit vaskular perifer ini biasanya pada orang-orang dengan diabetes yang sudah lama. Tuh. Terus nanti itu bisa pasca transplantasi jantung. Ya, kalau transplantasi jantung di Indonesia masih belum ada. Tapi nanti kalau sudah di Korea, di US itu sudah ada semua. Lah, ingat ya, selain penyakit-penyakit, faktor resikonya ada dari lifestyle-nya. Ya, riwayat merokok, alkohol, obat-obatan, usia. Obesitas ya, gendernya biasanya laki-laki lebih beresiko dibandingkan perempuan. Lah, perempuan-perempuan itu ingat-ingat ya dari sekarang. Jadi nanti itu kalau misalkan ada pasien perempuan usianya masih muda, entah dia ini 15 sampai 35, ketika dia ini nyeri dada, ojo bingung. Lek moco EKG ini kok ada infak ya. Infaknya kemungkinan itu bukan karena proses arteriosklerosis, tapi apa? Kekurangan cairan tubuh. Jadi nanti kalian harus hati-hati ketika praktek nanti. Tak singgung sedikit ya. Oke. Nah, terus caranya untuk rehabilitasi. Wis yo ingin template banget lah. Anamnesis.
Ya, anamnesis ya 5W1H. Itu aja yang tanyakan. Keluhanmu saiki sampai kegiatan hariannya itu ditanyakan. Sampai mengganggu enggak? Kalau misalkan banyak serangan jantung kan nyeri dadanya mengganggu aktivitas enggak? Kemudian sesaknya mengganggu aktivitas atau tidak? Wes, sampai situ, Bang ya, ini tak skip. Ya, terus pemeriksaan fisiknya yo jelas, cuma gini-gini aja. Vital sign, pemeriksaan umum, pemeriksaan kardiovaskular ini apa? Batas jantung ya. Kemudian suara jantungnya nanti ada murmur atau galop atau tidak. Kan itu aja nanti. Oke? Terus ini ya, ini yang paling penting di sini. Dalam rehabilitasi kardiovaskular ada yang namanya metabolic equivalence ya, metabolic equivalent ataupun MET. Apa sih metabolic equivalent? Nah, nanti kalau sudah ngomongin metabolik kan ini kan jelas. Ya, otomatis ini apa sih imunitas tubuh kita? Terus ketambahan ekuivalen. Ekuivalen ini pasti nanti hubungannya sama satuan-satuan, titik. Oke? Ternyata secara definisi itu apa? MET ini adalah oksigen yang dibutuhkan saat istirahat. Titik. Oke? Metabolic equivalent dia ini adalah oksigen yang dibutuhkan saat istirahat. Oleh siapa? Laki-laki yang berusia 40 tahun. Oke, dengan berat badannya 70 kilo. Kebutuhan oksigennya dia itu adalah 3,5 mili ya per menit. Ya, 3,5 mili oksigen yang masuk itu harus 3,5 mili deh. Kalau misalkan nanti usianya 40 tahun dengan berat badan 70. Mas, ini terus nanti kalau usia 50 gimana? Usia 30 gimana? Gak usah bingung. Ya, anggapan aja MET-nya ini adalah standar internasional. Karena MET ini sudah ditentukan dari luar negeri, bukan Indonesia. Titik. Pun nanti kalau misalkan ditanyain waktu ujian, MET ini apa sih? Jawabannya kebutuhan oksigen yang dibutuhkan saat istirahat. Pada laki-laki yang usianya 40 tahun, kebutuhannya adalah 3,5 mili oksigen. Berat badannya berapa ya? Wes 3,5 mili oksigen. Oh, berarti kalau 3,5 dikali 2 itu ketemunya 7. Berarti berat badannya 70 kilo. Tujuannya apa? Lah nek oksigennya kurang ya aktivitasmu ojo terlalu banyak. Oke, ojo terlalu banyak. Titik. Cuma itu aja ya. Pang. Ya, terus ini ya Dek ya, apa yang harus bisa dilakukan sih dalam bidang rehabilitasi kalau dengan pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular ya, yo relaksasi ya. Terus relaksasi kayak gini ini maksudnya apa? Pada saat dia ini bangun tidur, jangan langsung berdiri. Suruhun duduk dulu. Ya, suruhun duduk. Setelah itu baru berdiri beberapa detik, setelah itu jalan. Ya, jalan sekitar 3 kilo. Nanti setelah 3 kilo mulai lari pelan, 5 kilo lah. Terus nanti sudah mulai lari yang beneran, 10 kilo. Ya, ini urutannya aja kok. Nggak terlalu penting ini ya. Nah, ini. Lah, kalau kita ngomongin ini, apa? Energi recruitment match ya, metabolic equivalentnya. Ini nanti itu pasti akan dipengaruhi dari pada saat kita olahraga deh. Lah, olahraganya itu adalah simulasinya seperti ini. Logikanya, ya, logikanya, kira-kira nih, menurut teman-teman semua, pada saat istirahat sama aktivitas, match-nya besaran yang mana? Aktivitas atau istirahat? Aktivitas. Aktivitas, oke, pegangan itu ya. Nah, pada saat aktivitas pasti akan meningkat. Nah, pada saat istirahat, nih standarnya nih, ya yang dipakai oleh dokter-dokter rehab di Indonesia, ini yang dipakai dokter rehab Indonesia, bahwasanya pada saat istirahat itu membutuhkan 0,8 met. Jadi oksigen itu titik. Makanya orang ngantuk itu apa? Kekurangan oksigen. Jadi teman-teman semua ketika belajar kok ngantuk berarti oksigennya kurang. Ngombeo
air mineral. Minum air mineral karena itu banyak oksigennya. Ojo ngombe kopi nanti kalian palpitasi malah. Oke, setelah itu match-nya ini akan meningkat apabila dia ini bangun tidur. Kayak gitu. Ya kan habis bangun tidur kan kalian mulet-mulet lah. Lah muletnya sampai duduk. Oh, mulet sedikit ini berarti naik 0,2 tuh match-nya. Jadi 1 match. Terus nanti kalau sudah berdiri, pasiennya ini jadi 1,4. Ya, 1,4. Kalau adik-adik perhatikan, penambahannya ini urut ya. Dari 0,8 ke 1, berarti kan nambah 0,2. Berdiri nih. Terus dari berdiri dia ini jalan. Oh, dia ini dari duduk terus dia berdiri. Berdiri, perhatikan, match-nya kan 1,4. Teko iki mau 0,2. 0,2 nambah 0,2 lagi kan 0,4, berarti 1,4. Terus dia ini jalan jadi 2. Nah, 1,4 ditambah 2 tadi. Kan otomatis jadi 2. Nambah 6. Baru ketika dia ini sudah lari, ketika dia ini lari cepat, nambahnya itu nambah 1 met. Jadi 3 met. Tapi kalau sudah lari, dia ini 5 met nambahnya. Jadi makanya dia itu 8 met. Kalau adik-adik ingat pada seorang laki-laki normal, kebutuhan oksigennya saat istirahat itu adalah 3,5. Ya, 3,5 mili. Jadi itu patokannya. Ketika teman-teman semua pada orang dengan gagal jantung, ya, gagal jantung, penyakit koroner, yo aktivitaslah yang jangan sampai melebihi 3,5 met. Oke? Jadi pada pasien-pasien dengan sakit jantung nanti itu jangan sampai melakukan aktivitas melebihi 3,5 met. Berarti kira-kira teman-teman, olahraga yang bisa dilakukan ini sampai mana? Kalau dari posisi ini. Ayo. Jalan kaki. Apa? Jalan Jalan apa? Jalan cepat. Jalan cepat, ya. Jadi ini pentingnya kalian tahu match-nya normalnya itu berapa. Normalnya itu 3,5. Ya, berarti aktivitas apa yang kamu sarankan sebagai dokter? Tujuannya itu seperti itu. Bu, boleh olahraga. Pak, boleh olahraga tapi maksimal lari cepat. Bahkan nih bisa ojo lari cepat. Ojo jalan cepat. Jalan biasa aja. Oke? Ini pentingnya met-metan itu di situ. Oke ya, apa? Ya, ini cuma penjelasanku tadi aja ini. Ya, nih yang paling penting. Ya, ada 3 fase dalam rehabilitasi jantung. Ya, fase 1, fase 2, fase 3. Wes iling-ilingo Avenger ya, iling-ilingo Marvel. Fase 1 itu biasanya kan masih awal-awal gak seru yang dilakukan. Sama dengan orang-orang dengan rehabilitasi jantung ini, pada saat fase pertama ini apa sih? Yo early mobilisasi. Opo? Yo rawat inap. Titik. Jadi pasiennya itu dirawat inap, wis diperbaiki dulu jantungnya, distabilkan dulu. Fase kedua, Mas, pasiennya wis mulai. Lah mosok wis mulai pasiennya gak balik mana yang sakit jantung, yo balik. Makanya dia itu apa? Rawat jalan. Oke? Rawat jalan ataupun outpatient. Jadi pasiennya keluar dari rumah sakit. Nah, nanti di sini ya pasti nanti sudah dibuat program. Program-programnya itu apa sih? Ya pasiennya ini disuruh minum obat sama mulai aktivitas yang gampangannya dia ini ojo sampai match-nya itu melebihi 3,5. Tapi kalau fase 3 wes murni jangka panjang program-programnya. Pasiennya ini dalam 1 minggu itu harus lari berapa kali. Kan gitu aja. Oke, ingat-ingat ya. Rehabilitasi jantung ada 3 fase. Fase 1 rawat inap, fase 2 rawat jalan, fase 3 adalah program jangka panjang. Ya seumur hidup pasiennya direhab. Ingat ya, rehab itu tidak hanya harus ada intervensi,
tapi bisa juga tanpa intervensi. Oke, sampai situ ya. Kita sholatnya sekalian habisin materi jantung ini dikit kok. Ya, lah kalau kita ngomongin ya contoh rehabilitasi jantung, rawat inap itu ngapain sih? Ya pasti loh, rawat inap ya turu-turu kan gitu aja. Oke, mulai dari latihan pasif. Terus nanti itu bisa dilakukan apa? Aktivitas mulai 1 match. Lah kalau 1 match berarti dari posisi tidur terus pasiennya posisi apa, Dek? 1 match tadi, Dek. Duduk. Hmm? Hmm? Berdiri. Duduk apa berdiri? Ayo duduk atau berdiri? Du? Duduk. Duduk. Ya, kan duduk ya. Normalnya waktu tidur ini bed rest kan 0,8 match. Kan itu aja ya. Terus kemudian sudah mulai ya aktivitas mandiri aja. Ya wis kok kalian yang dirawat inap ngono tok. Yo mari berbaring ya pasiennya dikongkon lung. Lah terus setelah itu nanti kalau misalkan pasiennya iki wis iso mulai berarti iso aktivitas sendiri, iso mlaku dhewe. Ya, jalan-jalan dhewe nak rumah sakit. Tapi dalam waktu 5 sampai 10 menit itu kalau keluhan nyeri dada, nggak ada keluhan sesak berarti iso pulang. Nah, target levelnya ingat aktivitasnya adalah 3 sampai 4 match. Ini maksudnya apa? Aktivitasnya itu dalam sehari. Ya, dalam 1 hari, bukan per menit loh ya. Ya, dalam sehari itu bisa sampai 3 sampai 4 match aja. Jadi ini berarti pasiennya ini sudah bisa jalan-jalan. Kan gitu aja tujuannya kan seperti itu. Kalau tahu bahkan orang dari tidur, duduk, berdiri, jalan, jalan cepat sama lari kan udah tahu ini. Oke, rawat inap ya wis ngono-ngono tok ae. Lah baru kalau fase 2 rawat jalan. Ya wis kan ini tok. Rawat jalan baru pasiennya ini ya, pasiennya ini kan sudah harus minum obat, sudah mulai terus diajari. Ingat tujuannya dari rehabilitasi kardiovaskular adalah mempertahankan tekanan darah ataupun nadi. Jadi pasiennya diajari itu untuk memeriksa nadi. Memeriksa nadi cuma gini aja. Ya, ataupun waktu salaman kan bisa. Itu aja ya. Terus apa? Ya mengontrol faktor resiko. Jelas ya yang ini. Target waktunya dia ini adalah 1 sampai 3 bulan. Ya, level aktivitasnya sudah sampai 6 match. Jadi pasiennya ini bisa lari. Kan gitu aja. Sudah bisa lari cepat itu pasiennya. Ataupun jalan cepat lah minimal kan gitu aja. Oh, sudah rawat jalan. Jadi iso jalan-jalan kemana-mana. Lah baru kalau yang jangka panjang, ya ini nanti itu program latihan rawat jalan sesuai hasil tes. Nanti tinggal troponin I-nya dan lain sebagainya, itu aman lah. Ya tetap faktor resikonya. Nah, berarti programnya ini Kak, gimana Mas jangka panjang? Ya wes 3 sampai 6 bulan. Baru target level aktivitasnya ini 7 sampai 8 match. Ini baru sudah lari ya. Ini sudah lari-lari cepat. Jadi kalau yang pasiennya ketika fase 2 rawat jalan itu hanya sebatas di dia ini jalan cepat. Wes. Kalau kalian pakai istilah jalan cepat, lari cepat, nanti nggak perlu ngapal no match-matchnya. Oke, nggak perlu ngafal no ataupun ingat-ingat matchnya. Titik. Oke, ini ya. Terus fase 3 ini juga nanti banyak kegiatan di komunitas. Wes dikongkon juliti wong ngono lho, Dik. Ya. Ya, banyak di komunitas. Untuk kamu datang ke komunitas itu apa sih? Juliti orang kan gitu aja. Ya, sama aktivitas harian mandiri sama mengontrol faktor resiko. Titik gitu aja. Ya, edukasi faktor resiko, Pak ojo ngerokok, Pak ojo ngombe-ngombe alkohol, Pak dijogo kolesterolnya, diabetesnya kan kayak gitu aja nanti. Ya, terus ya program-program tadi ini ya itu ada syaratnya nggak ada. Lah, syaratnya itu apa? Pasiennya itu sudah stabil. Ya, pasien stabil penyakit jantung itu apa sih? Wis gak nyeri dada. Ya, tidak ada nyeri dada dalam 8 jam terakhir. Terus pasiennya itu sudah tidak sesak. Yo pasti gambaran EKG-nya normal. Wes, ilmu goblok-goblokane, ilmu gampangane adalah pasiennya nggak ada nyeri dada, nggak ada sesak, terus EKG-nya normal, wes jantungnya normal, stabil titik.
syaratnya. Oke. Terus nanti itu ada yang paling pentingnya. Sebelum latihan nanti itu pasiennya ini harus mengisi kuesioner. Kuesionernya ini ada Parki ataupun Parki Plus. Ya, kalau Parki ataupun Parki Plus ini ya isinya aman gak sih ini dikongkon aktivitas seperti ini kan itu aja ya gitu. Lah ini ya kuesionernya, kuesioner Parki. Ini mulai dari riwayatnya, terus kemudian gejala-gejalanya sama penyakit-penyakitnya itu ada apa aja. Ini nice to know aja. Tapi yang kalian perlu ketika saat sebelum memulai, ya tadi kan syaratnya sudah jelas tuh, pasiennya stabil. Karena pasiennya sudah stabil nih, sebelum memulai harus diapakan? Ngisi kuesioner, kan gitu aja tahapnya. Ya, terus nanti kalau misalkan sudah rawat jalan, itu tadi waktu rawat inap ya, rawat inap syaratnya adalah pasiennya sudah stabil sama ngisi kuesioner Parki ataupun Parki Plus. Ingat-ingat. Tapi nanti kalau rawat jalan, kamu membuat program latihan. Ya, nanti itu mulai dari tipe latihannya, terus sering-seringnya, frekuensinya, durasi ataupun lamanya, terus respon latihan. Nanti ada nyeri dada enggak? Kalau teman-teman ingat penyakit jantung koroner, kan ada stabil angina, unstable angina. Yang stabil angina, EKG-nya pasti normal. Tapi dia ini nyeri dada, makanya dia itu nanti harus ada pemeriksaan aktivitas. Ya, jadi pasiennya disuruh jogging dulu, terus nanti di EKG. Pasti nanti akan muncul infaknya. Nah, baru nanti perubahan dosis latihan ini kan sudah jelas ya, Dek ya, program latihan ini nggak usah terlalu di itu. Nah, ini ya, contohnya adalah program latihannya. Ya, jadi nanti itu bisa warm up ya, ini yang biasa-biasa aja. Ini ya, stretching aja ya. Ini stretching aja 5 sampai 10 menit gitu aja ataupun aerobik lah. Kalau aerobik ingat-ingat intensitasnya adalah 2 sampai 4 match. Titik. Durasinya itu sekitar 20 sampai 30 menit. Frekuensinya 3 kali sampai 5 kali dalam 1 minggu. Ya, ingat-ingat. Yang paling penting di sini yang wajib kalian ingat adalah aerobik. Olahraga aerobik ini ya, intensitasnya 2 sampai 4 match terus dalam 1 minggu paling enggak dia ini melakukan 3 sampai 5 kali olahraga. Titik. Itu aja ya. Ya, tetap ya kalau kita ngomongin sebelum uji latih harus ngapain? Penderita yo harus tetap minum obat, ojo sampai gak diobati loh yo. Tetap pakaian dan sepatu olahraga. Ya, ini bagi orang-orang yang pasiennya kaya raya ya, Dek ya. Tapi tetap ya disuruh pakai alas kaki nanti itu. Kenapa? Nanti takutnya orang-orang diabetes itu dengan dia ini kan tidak terasa apabila kena suatu luka itu nggak kerasa. Akhirnya lukanya nggak sembuh. Terus olahraganya usahakan 2 jam setelah makan. Nanti sarana prasarananya itu apa yang paling aman lah. Dengan suhu ruangannya 25 derajat Celcius. Wis, pokoknya macam melete lah, Dik. Ya, terus mari ngono harus ada obat-obat emergensi. Terutama obat-obat dengan serangan jantung itu wajib ada. Terus nanti ada treadmill dalam keadaan baik. Yo alate yang dibuat jogging di tempat. Petugasnya yo minimal ada perawat sama dokter rehab ataupun dokter umum. Itu aja. Ya. Ini kalau faktor resikonya. Ini Nestuno aja buat teman-teman semua ya. Ini adalah faktor resiko penyakitnya. Ini Nestuno aja. Nah, ini uji latih yang bisa dilakukan itu apa? Uji latihnya yang bisa dilakukan adalah tes jalan 6 menit. Ya, kalau teman-teman ingat, waktu jalan itu berapa menit tadi? Ada yang ingat nggak? Waktu sudah jalan itu berapa menit tadi? Jalan tok. Halo? 2. 2 atau 3? 3 jalan cepat nggak sih, Mas? 2 atau 3? 3 atau 2? Atau 4 atau 5? Coba diurut sekarang. Waktu istirahat berapa? 0,8. 8. Terus 2. waktu duduk tambahin 0,2 jadi berapa? 1. Terus kemudian setelah duduk berdiri berarti dia 2. kok 2? Ayo berdiri berapa? Ditambah. Tadi kan dari duduk dari istirahat ke duduk kan nambahnya 0,2.
Nah, sekarang dia ini dari duduk ke berdiri. Berarti kan nambahnya 0,4. Berarti berapa? Duduk Adi kan 1. Berarti ketika pasiennya ini berdiri, berarti berapa met? 1,4. Oke, good. Terus kemudian, berarti setelah berdiri kan jalan. Berarti waktu jalan berapa? Wah, 2. Ya, inget loh yo, 2. Jok lali, jok keliru. Tapi nek udah jalan cepat nanti 5, tapi kalau sudah lari 8. Itu aja ya. Nih, ini kalau dari jalan 6 menit aja, ya ujinya itu ringan aja, disuruh jalan 6 menit. Nanti itu ada keluhan atau tidak, titik. Intinya cuma itu aja. Nah, nanti itu dalam 6 menit ya wis perhatikan. Nanti itu ada nyeri dada atau tidak, ataupun sesak atau tidak. Ya nanti tujuannya ya wis jelas ya. Memperbaiki fungsi, aktivitas pasien, sama mencegah ataupun mengurangi faktor resiko. Ini balik lagi ke pendahuluannya tadi. Wes ya, tapi yang paling penting adalah latihan pada kardiovaskular yang pertama kali dilakukan itu apa? Uji jalan 6 menit. Titik. Oke. Lah nanti itu dari rating scale-nya ya. Nanti itu ketika pasiennya ini sesak ya. Pasiennya ini nanti muncul sesak yang berat apa enggak ya dengan cara memasukkan kuesioner ini. Ini nice to know aja. Ya, nice to know aja. Teman-teman enggak akan memainkan ini di sini. Yang penting teman-teman harus tahu yang dilakukan di awal itu apa? Tes jalan 6 menit. Oke, ben dapat banyak kita hari ini. Oke. Terus ini ya, biasanya ada preskripsi latihan ya, preskripsi latihan ini warm up 5 sampai 10 menit ya. Sama cool down ya, cool down period. Ini pemanasannya 5 sampai 10 menit, terus pendinginannya juga sama 5 sampai 10 menit. Ya, terus ya olahraganya itu 3 sampai 5 kali lah dalam 1 minggu. Durasi olahraganya itu 20 sampai 30 menit. Ya, paling enak pasiennya itu suruh beli spirometer kan gitu aja nanti. Suruh ngecek saturasinya. Prinsipnya ya harus aman ya, sesuai toleransi atau sesuai program. Wes, intinya latihannya itu harus ada pemanasan, terus kemudian olahraganya sendiri sama pendinginan. 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit olahraganya 20 sampai 30 menit. Jadi pasiennya olahraganya itu adalah 40 menit. Titik. Wes. Sehari sekali olahraga itu 40 menit. Itu aja. Oke. Ini ingat-ingat. Tadi kan sudah jelas ya. Indikasinya kan pasiennya itu harus stabil ya. Syaratnya kan harus stabil tuh pasiennya. Terus indikasinya adalah pasiennya ini dengan penyakit jantung koroner, angina-anginan ya. Terus kemudian dia ini gagal jantungan. Lah, sekarang kontraindikasi ini apa? Pasiennya sedang serangan. Serangan apa? Unstable angina. Yo gak oleh rek. Ya gak boleh. Like kamu buat aktivitas ya tambah macet, mati pasiennya. Kontraindikasi yang kedua, tensinya dukur. Kan gak oleh tuh. Like semakin aktivitas ya semakin tinggi tensinya. Ya 180 apalagi sampai 110. Ingat-ingat ini, kayaknya ada ini soal beberapa angkatan ini juga ada. Terus misalkan pasiennya ini stenosis aorta. Jadi dia ini katup aortanya dia ini menutup. Jadi dia ini gagal membuka. Terus pasiennya ini sedang sakit febris kan gitu aja. Wae loro ya lapet dikon latihan kan gak oleh. Terus pasiennya ini nadinya cepat, tidak teratur, aritmia. Terus kemudian pasiennya ini mengalami apa? Sinus takikardi. Ingat, ya wes kalau sinus takikardi ini berarti nadinya cepat. Ya, aritmia juga ini juga nadinya cepat. Jadi kalau aku ngomonginnya kontraindikasinya ojo pasiennya pas lagi sakit. Sakitnya ya otomatis sakit jantung. Sakit jantung apa? Darah tinggi. Kan ngono tok. Darah tinggi pokoknya tensinya paling dukur lah 180/110. Ya, terus ada penyakit sistemik akut. Misalnya apa? Pasiennya hiperglikemi. Pasiennya hipoglikemi kan nggak boleh itu. Terus pasiennya demam. Terus setelah itu apa? Nadinya tidak teratur, terus cepet titik. Wes, gak oleh apalan. Itu ya, kesimpulannya itu ya. Wes.
Terus pasiennya sedang gagal jantung ya Dek ya. Terus pasiennya ini lagi beradi, kan nadi-nadi semua ini bradikardi, AV block ketiga. Terus ini infeksi ya, perikarditis ataupun miokarditis ya. Pasiennya sedang sakit ini. Infeksi akut pada jantung ini, emboli, ini kan sumbatan ya. Terus kemudian tromboflebitis. Jadi ini ada penyakit pembuluh darah tepi. Ya, dia ini jadi sakit pembuluh darah tepi-tepi, tromboflebitis ini. Nanti jadi dia itu kayak orang ada kayak sarangnya laba-laba nanti itu. Terus ini perubahan resting ST ya. Jadi dia ini ST-nya ini nanti bisa ST depresi ataupun ST elevasi gelombangnya. Diabetes tidak terkontrol. Ingat-ingat ini. Jawabannya ini kalau di soal kalian, diabetes tidak terkontrol. Sama problem ortopedik yang berat ya. Jadi dia ini ada gangguan di tulang-tulangnya. Itu aja. Wes. Ya. Ini kalau misalkan pada saat latihan itu ada beberapa Dek, kapan kita harus menghentikan latihan? Ya pasti nadinya cepat. Ya, nadinya cepat, heart rate-nya lebih dari 130. Ingat-ingat itu. Terus nanti diastoliknya naik lebih dari 110. Terus nanti tekanan darahnya ini turun 10 ya. Terus pasiennya ini aritmia ataupun pasiennya ini nyeri dada. Wes salah. Pokoknya kapan ini harus dihentikan, ini sesuai dengan kontraindikasi ataupun muncul keluhan yang sesuai dengan kontraindikasi. Mikirnya kayak gitu. Ya kontraindikasi ini apa ya? Pastinya nyeri dada, tekanan darahnya meningkat, nadinya juga meningkat titik. Wes, itu tok. Jadi gak oleh kalian apalan. Ya, latihan harus dihentikan ini loh poin-poinnya sama deh. Ya, sama banget poin-poinnya. Oke, misalkan nih ada pasien nih. Seorang pasien 65 tahun mengidap gagal jantung dan dirawat di rumah sakit. Menjelang pulang dari rumah sakit, pasien menjalani tes dan mendapatkan hasil toleransi aktivitas antara 1 sampai 2 MET. Oke, 1 sampai 2 MET. Berarti kira-kira pasiennya ini sudah bisa apa, Dik? 1 sampai 2 MET ini. 2 MET. Berarti pasiennya sudah bisa apa itu? Jalan biasa. Jalan biasa. Oke, sip, pinter. Terus sebelum dirawat, aktivitas pasien sehari-hari adalah ibu rumah tangga yang tinggal sendiri dan suka berkebun. Nah, sip. Oke. Berarti kira-kira pasienmu ini kalau fase satunya disuruh ngapain? Fase 1. Fase 1. Fase 1 kan rawat inap tuh, Dek ya. Kan pasiennya rawat inap, terus nanti pasiennya sudah bisa sampai duduk. Terus dia ini mau dirawat jalan tuh. Maunya dirawat jalan. Kira-kira pasiennya ini sudah boleh pulang atau tidak? Kan ini ada kalimat menjelang pulang dari rumah sakit. Kira-kira pasiennya ini boleh dipulangkan atau tidak ini, Dek? Kalau dia ini 1 sampai 2 MET. Belum. Kenapa? Boleh kayaknya. Boleh, ya. Padahal tadi kalau fase 2, ingat pasiennya itu bisa jalan sendiri. Iya kan? Jalan sendiri dalam 10 menit bisa jalan sendiri nggak ada masalah. Kalau jalan itu kan 2 MET. Jadi pasiennya ini boleh dipulangkan. Ya, pasiennya ini boleh dipulangkan. Jadi kasusnya ini kamu tinggal menyusun programnya aja. Ya, jadi nanti menyusun programnya, sambil menyusun programnya pasiennya disuruh apa tadi? Uji apa tadi? Kalau udah 2 MET kayak gini, jalan berapa menit tadi? Yang 6. ini 6 6 menit. menit. Jalan 6 menit loh yo. Gampang ini ya, kardiovaskular ini gampang banget. Pasien iso pulang ini wis biasa. Ya, ini kalau misalkan rekomendasinya aja, ini nggak akan keluar kok kalian. Oke, selesai. Materi jantung selesai. Kita sholat dulu ya. Sholat 5 menit ya, Dek ya. Kita sholat 5 menit, terus kita mulai lagi. Jadi kita ketemu 18.02. Oke, nanti 18.02 langsung tak mulai. Oke ya. Aku mulai ya, guys.
Oke, aku mulai. Sekarang kita ke rehabilitasi sistem respirasi. Ya, kalau sistem respirasi ini malah lebih gampang, Dek. Ya, lebih gampang dibandingkan dengan jantung. Jadi nanti itu yang harus kita perhatikan dalam sistem respirasi itu adalah ojo sampai pasiennya ini sesek terus. Ojo sampai pasiennya ini ketika sesek itu tambah mati. Ono carane ben gak sesek. Yo dengan sesuai prinsip ya, rehabilitasi itu apa? Menjaga pasiennya ini ben gak tambah sesek. Ataupun mempertahankan fungsinya ben gak tambah parah. Ataupun ojo sampai sesek mana titik. Kan itu lagi. Ya, oke. Nah, ini ya, ini tak skip. Ya, ini jelas ya. Pokoknya menjaga kesehatan paru-parunya lah. Kesehatan paru-parunya itu ketika pasiennya sesek, itu diapakan. Terus kalau sudah sesek, ojo sampai tambah sesek. Titik, wes. Ini ya, entah dengan intervensi ataupun tidak. Tapi biasanya ketika sesek, ketika serangan-serangan itu harus dilakukan intervensi. Ya, intervensinya itu entah nanti dengan tindakannya pasiennya itu sendiri ataupun dengan alat bantuan napas nanti itu. Oke, ini ya teman-teman pokoknya ingat ya apa sih yang mempengaruhi dalam rehabilitasi paru ini? Ya pasti nanti adalah olahraga ya. Nanti adalah olahraga yang berat-berat ya. Terus nanti itu adalah olahraga yang paling bagus untuk melatih pola nafas itu seperti apa. Terus nanti adalah ada kayak nutrisi yang dimasukkan itu seperti apa. Itu aja ya. Jadi minta skip aja biar teman-teman dapat banyak. Oke. Nanti intervensi dalam rehabilitasi pernafasan ini ada apa aja? Teman-teman wajib menguasai 5 hal ini. Oke, di sini tak tekankan. Teman-teman wajib menguasai 5 hal. Yang pertama adalah postural control. Ya, kemudian ada diafragma breathing, terus kemudian ada pulse lip breathing, terus kemudian huffing coughing, kemudian sama chest expansion exercise. Kan gitu aja nanti itu ya, ingat-ingat itu. Oke? Gesek bentar deh ya, bentar aja. Bentar aja. Ini terkait tiket Coldplay deh, oke? Terkait tiket Coldplay ya. Mencari orang yang war, sorry ya. Sorry. Oke, saya benar. Bentar aja. Oke, oke ya, tak lanjut ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti yang wajib teman-teman kuasai itu adalah postural control, kemudian diaphragma breathing, terus pulse sleep breathing, terus kemudian huffing coughing, sama chest expansion exercise. Ingat-ingat ya. Oke, sekarang kita fokus nanti. Kita fokus ya. Terus nanti apalagi yang harus diperhatikan itu adalah perkusi dan juga vibrasi, postural drainase, nebul ya, strength exercise sama endurance exercise. Nanti mana aja sih yang harus kita kuasai? Oke. Yang pertama adalah postural control. Jadi ini adalah posisi tubuh di mana pasiennya ini ojo sampai sesek. Lah lek pasiennya bungkuk koyo ngene ya sesek deh. Logika sederhananya paru-parunya ketekan titik. Ketekan ke depan. Lah lek koyo ngene iki ya, koyo bapak koyo ngene iki, yo pasti paru-parune koyo ngelipet. Yo pasti nanti itu pasiennya ini sesek. Tapi yang bagus itu kayak gimana sih? Koyo orang fitness.
Ya, kayak orang-orang yang sudah fitness itu jalannya kayak yo-yo. Kayak gini. Kayak wong kudu ngamplengi orang aja. Jadi posisinya adalah rongga dada mengembang. Titik. Ini Lationo sampai sekarang. Kalian lek jalan, usahakan itu adalah rongga dadanya mengembang. Titik. Ya, jadi ojo njuliti koncomu. Lek ono koncomu lek jalan, kok koyo mekiti ngono iku. Gak salah, bener itu malah. Jadi lek ono temenmu lek jalan kok ngene ngene, iku aja dijuliti lho ya, entah cowok atau cewek. Sing cowok-cowok gak oleh pikiran mesum. Oke? Sing cowok gak oleh pikiran mesum. Di sini ada Singgi ya. Singgi hati-hati ya, ojo pikiran mesum. Itu malah posisi yang bagus. Ya, postural kontrol itu ya. Jadi dodoe dikenceng-kenceng bukan kayak ngono ya. Itu guyonannya aja. Jadi tujuannya adalah band rongga dadanya itu lebar titik. Oke, rongga dadanya itu lebar. Oke, ingat ya, gampang ya. Oke, ya deh ya. Oke, wes ya. Jadi ingat-ingat ya, teko kene eling-eling. Wes pasene gak oleh neko. Nah, iki biasanya kalian ketika belajar ngantuk ya, gak percaya diri ujian. Tapi lek koyo ngene iki postural kontrol iki mau wes pokoknya mekiti, wong paling pede lah. Itu ya. Oke, ingat-ingat. Terus kemudian selanjutnya adalah diafragma breathing. Jadi kalau diafragma breathing ini adalah melatih pernafasan dari perut. Jadi kalian itu ojo bernafas itu hanya dari hidung tok, ojo dari mulut tok. Tapi latihanlah mengatur ya nafasnya dari perut. Kenapa? Karena apabila kita bisa bernafas dengan menggunakan otot-otot perut, nanti itu paru-parumu itu kuat, deh. Ya, paru-parumu ini kuat. Nah, jadi tujuannya apa sih diafragma breathing ini? Tujuannya adalah dengan bernafasnya itu dengan volume tidal. Menggunakan apa? Dada bagian bawah dan relaksasi dada bagian atas dan bahu. Jadi aku ngomongnya ini bisa dilakukan pada pasiennya apabila pasiennya itu menggunakan otot perutnya. Ya, diafragma breathing ini nanti kalau teman-teman menggunakan nafas dari perutnya itu nanti otot-ototnya, otot-otot dada bagian bawah, atas sama bahu ini nanti akan ikut. Ya, tapi ingat harus pada posisi rileks. Wes contoh posisi paling gampang itu apa? Pas kalian ngising. Ya, kalau kalian pengen latihan diafragma breathing ketika kalian ojo jongkok loh yo. Lek jongkok itu ngeden. Yo, lek misalkan WC-nya WC duduk. Jadi itu sambil latihan diafragma breathing. Usahakan ya deh ya, kalian entah sekarang ini lagi sehat atau enggak sehat, usahakan diafragma breathing. Ya, ketika kalian lagi di WC lah, duduk coba aja nafas. Ojo digunakan terlalu sering hidungmu ini, digunakan yang lain aja, hidung sama mulut. Ojo digawe nafas tok, kan gitu. Ya, ini ya diafragma breathing-nya. Diafragma sebagai otot penggerak utama lah. Kalau diafragma ini kan hampir di otot perutnya ini. Jadi dia ini batas antara perut sama dada. Titik. Kan gitu aja. Oke. Ini cuma ini ilustrasinya aja. Tapi teman-teman harus tahu ya. Tekniknya bagaimana sih? Nah, tekniknya adalah paling enak lah. Ayo dicontohno berpasangan adik ya kayak gini ini. Ono lanang, ono wedok ya. Letakkan tangan pada abdomen dan dada. Terus kemudian yang kedua, rasakan inspirasi tangan bergerak naik. Saat ekspirasi nanti itu tangan akan bergerak turun. Ya, jadi nanti itu akan terangkat tangannya itu. Nah, itu dikatakan diafragma breathingmu berhasil, itu tangannya itu terangkat ke atas loh ya, bukan ke depan. Oke? Tapi nanti pada saat ekspirasi nanti itu akan turun kembali. Nah, ingat loh yo, saranku ojo dipraktekno karo bukan muhrim. Oke? Wes praktekno dhewe ae nggo tanganmu. Iso. Ya. Ingat-ingat iki iso dipraktekno dengan cara sederhana. Bahaya nanti kalau bukan muhrim koyo bapak iki ya.
Yang naik ketika saat inspirasi itu bukan dadanya, tapi ininya ya yang naik. Ya, nanti itu malah yang naik adalah alat kelamin si cowoknya. Ingat-ingat ya. Nek cewek nggak ada salpok Mas. Yo iya nggak ada salpok ya. Ini tadi ya. Yang postural yang baik itu gimana? Postural breathing. Ya, ingat-ingat ya. Saat inspirasi otomatis tangannya terangkat ke atas, tapi ekspirasi terangkat ke bawah. Ini adalah tekniknya. Oke, tak lanjut ya. Terus ini ada yang namanya pulse lip breathing. Lah, aku ngomongin pulse lip breathing ini deh ya, kayak wong cipokan, ya, kayak api cipokan. Nah, biasanya ini pada orang-orang dengan pasien PPOK. Orang pasien-pasien PPOK nanti itu biasanya dokter Adian itu ngomong pulse lip breathing, ojo lali. Aku masih ingat betul pulse lip breathing ini bukan dari dokter Aisyah, tapi dokter Adian dulu mencontohkan. Kalian pasti bisa membayangkan wajahnya dokter Adian yang kecil seperti itu. Terus nyontohkan pulse lip breathing, pasti akan teringat. Nah, aku pasti teringat deh. Nah, ini caranya. Pernapasan inspirasi seperti biasa melalui hidung. Jadi ini nafasnya biasa. Bukan nafas dalam ya, wis biasa aja. Itu aja. Terus dengan mulut tertutup. Kemudian melakukan ekspirasi pelan-pelan melalui mulut dengan posisi seperti bersiul. Jadi ambil nafasnya wis mingkem aja deh. Ya, mingkem tok, mingkem tok. Kayak kalian nonton film-film loh, api dicipok. Ya, api dicipok pasangan mulak merem sih gini kan. Terus tarik nafas sedikit. Terus mari ngono nek wis mulai cedek cipokane kan langsung kayak gini. Kan kayak gitu dah ya. Langsung lambene mencucu kayak ngono. Tapi ketika posisi kayak cipokan itu tadi, dikeluarkanlah oksigen. Ya, pelan-pelan. Ya, nariknya itu sedikit, inspirasinya dari hidung itu sedikit aja. Tapi nanti setelah itu mengeluarkannya posisinya kayak orang cipokan ataupun bersiul wes. Cek gak bahasa sing halus bersiul. Nah, kayak gitu aja. Ingat ya, pulse lip breathing ini pasti keluar nanti. Pulse lip breathing nanti pasti keluar, bahkan nanti adik-adik ketika koas. Wes yo, ben eling, pulse lip breathing eling-eling wong cipokan titik. Narik nafas dari hidung titik. Terus setelah itu baru mulutnya dibuka pelan-pelan, baru dikeluarkan. Gitu. Oke, gampang ya. Lek gak digawe koyo ngono lali kok kalian ini. Oke. Lah ini ya, pulse lip breathing ini inspirasinya 2 sampai 3 kali inspirasi. Jadi kan tadi kan ngomongin inspirasinya sedikit aja, 1 sampai 2 detik. Berarti ketika mengeluarkannya itu adalah ya bisa 4 sampai 6 detik. Tujuannya ini apa sih? Mencegah kolaps saluran napas kecil ataupun mencegah air trapping. Nah, biasanya ini pada apa? Obstruksi jalan napas kronis, PPOK. Jadi jalan napas itu mau aja sampai kolaps titik. Ya, entah di bronkusnya ataupun bronchiolusnya nanti itu. Gampang ya. Gampang banget ya. Terus kemudian ada yang namanya huffing and coughing. Ya, pasiennya ini wis dikongkon batuk. Seenggaknya kan koyong batuk. Lah tujuannya ini apa? Mengurangi obstruksi jalan napas. Jadi setelah kalian berusaha untuk glegean ataupun untuk batuk toh. Ataupun kalau teman-teman semua lagi mah, lah pasti glegean terus. Nah, tujuannya itu apa? Ojo sampai obstruksi. Nah, dengan cara apa sih huffing dan coughing ini? Melakukan pernapasan dalam terkontrol, kemudian menahan nafas selama 2 detik. Wes, prakteknya gimana? Kan kayak gitu. Prakteknya adalah ya pasiennya itu batuk dulu. Ya, batuk 2 kali. Nek batuk otomatis kan ada sekret-sekret tuh. Ya, sing mengganjel kene iku ditokno, Dik. Jret. Setelah itu nafas. Ataupun bisa dibalik, nafas dalam dulu. Baru setelah itu batuk 2 kali. Kan kayak gitu. Ya, nafas dalam dulu, setelah itu baru batuk 2 kali. Nanti itu harapannya sekret-sekretnya ini bisa keluar ataupun terdorong ke luar. Cuma ini jarang banget ya. Ini biasanya pada orang-orang dengan pneumonia ataupun orang-orang dengan TB. Ataupun nanti ini huffing dan coughing ini bisa kalian lakukan untuk pemeriksaan sputum. Jadi nanti sputumnya itu bisa keluar. Caranya seperti ini. Huffing dan coughing. Oke, terus selanjutnya ada chest expansion exercise ya. Meneono chest-chestan ini pasti dada-dadaan ya. Kita lihat.
Ini dapat membuat udara masuk ke unit alveolus yang berada di distal dari jalan nafas yang tersumbat mukosa. Jadi pada pasien-pasien dengan infeksi paru-paru, kalau ada mukus-mukusan nanti ya tersumbat dengan sekret, itu biasanya pada pasien-pasien infeksi. Jadi itu kita masih tetap nafas, tapi ya apa caranya oksigennya itu bisa masuk ke alveolus, ya. Terus nanti itu ingat-ingat, udara di bagian distal dapat membantu mukus terdorong keluar saat dibatukan. Jadi udara itu mau harapannya adalah mendorong sekretnya ben keluar. Oke. Terus ini biasanya pada paru-paru yang kolaps karena atelektasis. Atelektasis ini kan setelah TB bahasanya seperti itu. Ya. Ini caranya adalah seperti ini, Dek. Pasiennya ini duduk, setengah duduk ataupun berbaring. Tapi yang paling enak itu adalah pasiennya duduk. Ya, ojo berbaring tambah sesek. Eling-eling. Ya, pasiennya nanti tambah sesek biasanya kalau berbaring, usahakan pasiennya duduk atau setengah duduk aja. Ya, jadi pasiennya wes kawan inspirasi biasa, aktif dalam. Ya gitu ya, dengan adanya tahanan ringan dari tangan pasien atau terapis pada bagian dinding torak ya perlu dikembangkan. Jadi yo inspirasi kayak gini deh. Terus baru itu setelah itu dilepas. Ya, jadi cuma ada tangannya aja. Ya opo carane nafas mau iso ngelawan tangannya ben iso terangkat. Lah ini hati-hati, terapisnya gak ada cowok dan pasiennya ojo cewek, keenaan terapisnya nanti. Oke, lah kayak gini ini ya. Ya, ingat-ingat ya, kayak gini ini ya, taruh di samping-sampingnya ya. Tahanan diberikan sepanjang inspirasi dan di akhir ekspirasi. Terus nanti kalau sudah mau keluar semuanya itu oksigennya baru ditaruh lagi ya. Setelah 4 kali diberikan relaksasi ataupun breathing control. Wes. Setelah 1 kali tok kayak gini ini, sampai 1 kali 4 kali latihan kayak gitu itu nanti pasiennya disuruh istirahat, nafas biasa aja. Oke ya. Kalau perkusi dan juga vibrasi ini nggak terlalu ya Dek ya. Perkusi dan vibrasi ini biasanya ya apa carane ben sekretnya ini yang kental itu keluar dari jalan nafas. Caranya ini menggunakan vibrator. Ya, gampangannya vibratornya ini ya apa carane koyo sing bagian nyedot seket-sekretnya wis. Ojo mikir vibrator sing aneh-aneh. Ya, ojo mikir vibrator sing aneh-aneh. Bahaya kalian ini kalau mikir vibrator sing aneh-aneh bahaya nanti. Oke, perkusi dan vibrasi ini ya. Ini detail banget ini. Nah, ini penggunaan perkusi dan juga vibrasi ini nggak boleh pada pasien-pasien dengan bronkospasme berat. Ya, bronkospasme berat, jadi dia ini susah banget. Nggak boleh. Terus pasien fraktur, fraktur apa? Tulang-tulang koste ini nggak boleh ya. Terus ada porotik, area tumor, penonjolan tulang, emboli paru, sama nyeri dada. Wes, ini, eling-eling ya. Kontraindikasinya, iku pasiennya nggak boleh pada saat nyeri dada. Titik. Wes, tak kasih ingatan yang gampang. Oke, perkusi dan vibrasi tidak boleh pada pasien-pasien yang nyeri dada. Nyeri dada kan ada banyak mas. Iyo, ya ikut tujuannya tak kasih singkatan itu. Nyeri dada karena sakit jantung ya nggak boleh pasang vibrasi. Nyeri dada karena sesek bisa kan? Ampek itu. Lah ngomongin nyeri dada kan kayak gitu. Terus misalkan pasiennya ada fraktur tulang koste, pasti nyeri dada dia. Terus ada penonjolan tulang, ya pasti nyeri dia. Terus nanti ada perdarahan di tulang apa di rongga dadanya, ya pasti nyeri pasiennya. Jadi iling-iling aja. Kontraindikasi dari perkusi dan vibrasi adalah pasiennya nyeri dada. Beres masalah hidup. Oke, beres ya. Nih, ya, clappingnya ini penyedotannya ini dilakukan pada penderita dewasa ya, yang cukup besar menggunakan sungkup ataupun telapak tangan. Kayak gitu ya, Dek ya, caranya ya. Hanya dilakukan saat ekspirasi saja. Ini nice to know aja kalian. Nah, kayak gini ini. Ya, kayak gini ini aja, wis. Terus selanjutnya ada postural drainase, bukan postural exercise tadi ya, posisi tubuh ya, tapi ini adalah postural drainase. Nah, kalau ini teknik pembersihan sekret jalan nafas dengan menempatkan pasien pada kondisi tertentu yang menggunakan secara gravitasi. Ya, wes gampangane ya apa carane ndase nak nisor kan ngono, ben sekrete apa? Ben sekretnya keluar ya. Ben iso keluar semua. Jadi posisinya ada contohnya kayaknya.
Nggak ada ya. Saya tak carikan contohnya. Oke, nggak ada ya, nggak ada posisi contohnya. Jadi gampangannya pasiennya itu minimal kayak orang telungkup deh. Kayak gini. Jadi nanti itu yang sekret-sekretnya ataupun yang mengganggu pola nafasnya itu bisa turun semua. Dari posisi berdiri kayak gini ya turunin rene mana. Makanya dibalik. Jadi posisinya agak telungkup ataupun nanti ndase nak nisor kok ditali sikile ya enggak koyo ngono rek. Ya apa carane sirahnya lebih di bawah gitu aja. Oke. Nah, ini kalau postural drainase itu katanya itu lebih efektif ya, Dek ya. Ya, kenapa? Karena dia ini seenggaknya nggak terlalu memberikan intervensi pakai alat. Nanti itu. Nah, untuk perlakuannya ini sekitar 10 sampai 20 menit dan maksimal 1 jam. Oke. Ya, ini sehari cukup 1 kali ataupun 3 kali saja. Yo, gak oleh pada pasien-pasien dengan PPOK, pneumonia, bronkitis kronik. Bronkitis kronik ini kan PPOK ya, Dek. Yang ini nggak boleh. Pasca operasi ataupun imobilisasi lama. Kenapa sih Mas kok tambah nggak boleh? Yo iya, Rek. Ini nggak boleh. Nanti semakin sesek ya semakin nemplok. Nah, biasanya postural drainase itu kalau pasiennya sorry. Ini indikasi ya. Ini malah disarankan pada pasien-pasien PPOK, pneumonia, bronkitis kronik pasca operasi sama imobilisasi lama. Tapi ingat, dalam postural drainasenya dia itu harus pelan-pelan. Jadi hari pertama itu cukup 1 kali aja. Hari kedua ditingkatkan jadi 2 kali. Hari ketiga bisa lebih dari itu. Tapi ingat ya, maksimalnya 1 jam. Oke, kontraindikasinya jelas, gak oleh. Ya, gak oleh tuh batu darah, hemoptisis ini nggak boleh ya. Odem paru berat. Nah, pasiennya ini sudah gagal jantung, sesek ini ya nggak boleh ya, Dek ya. Gagal jantung berat, efusi pleura sama emboli paru ini nggak boleh. Jadi kapan nggak boleh? Apabila pasiennya ini sesek karena jantung. Titik. Ya, apabila pasiennya ini sesek karena jantung sama ada muntah darah ataupun batuk darah, sorry. Ingat-ingat itu. Lah sesak karena jantung ya ini edem paru ya, gagal jantung berat sama efusi pleura masif ini biasanya karena pneumonia yang terus komplikasi. Akhirnya sekret-sekretnya keluar banyak. Akhirnya menyebabkan efusi ataupun karena pasien TB itu bisa. Oke? Terus pasien-pasien pneumotorak, pasien pneumotorak bokongkon kok ngene ya selamati, wong isinya udara semua. Ya boleh ya. Terus nanti pasiennya ini nadinya meningkat, terus ada hipertensi, serangan jantung apalagi. Wong posisinya aja telungkup kayak gini, aktivitas ya makin tersumbat nanti itu ya. Terus nanti dia ini bayi ya. Pasca operasi kepala yang tidak memungkinkan head down kan gitu kan, kayak telungkup kayak gitu ya nggak mungkin lah. Kan kayak gitu aja ya. Ini Adik ya. Contohnya posisinya ada yang pakai posisi seperti ini, ada yang pakai posisi seperti ini, tapi paling enak itu apa? Posisi mengkurep ya. Posisi mengkurep kayak gini ini ya. Posisi mengkurep ini paling enak. Yang disarankan dulu yang kata Dokter Aisyah itu malah posisi tengkurap kayak gini. Nih. Terus selanjutnya ada dengan cara nebul. Nebul ini dikei obat-obat ya apa caranya? Saluran pernapasannya di sini tuh melebar, ben gak sesek ya. Ben gak sesek. Ingat-ingat itu, Dek. Pasiennya ben tidak sesek. Yo pasti dia ini harus menggunakan apa? Obat. Lah obatnya itu ada yang pakai steroid ataupun short acting beta-nya itu bisa Saba itu, Dek. Ya, kayak salbutamol dan lain sebagainya itu bisa untuk nebul. Tapi biasanya yang digunakan adalah Ventolin ya. Ventolin itu bisa. Terus kemudian pasiennya itu sama dikasih steroid. Oke, gitu ya. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Oke. Gampang ya. Nih, keuntungannya ini bisa segera ya, Dek ya. Ini sangat bisa segera banget. Jadi cepat nanti bisa memperbaiki. Obat-obatannya ada bronkodilator, ekspektoran, mukolytik, kortikosteroid, antibiotik. Antibiotik ini jarang banget ya, Dek ya. Tapi kalau air sama salin ini biasanya ditaruh di oksigennya. Jadi pasiennya ini dinebul sekitar 15 sampai 20 menit aja, ben enakan itu aja. Oke ya, gampang. Nah, ini ya pakai alat nebulizer kayak gini aja.
Ini kalian sudah tahu lah, jadi nggak perlu aku detailkan, karena ini nggak akan keluar ujian. Maksudnya alat-alatnya ini kan nggak keluar ujian juga. Terus ini yang paling penting adalah strengthening exercise. Jadi ini adalah latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Nah, kekuatan otot apa? Ya, otot dada nanti itu. Sistem respirasi ya. Nih, menggunakan otot besar. Caranya dengan apa? Ya wis koyo latihan biasa, Dek. Ya, latihan ringan-ringan biasa nanti endurance exercise wis koyo iklane RCTI ngene ya, Mensi TV. Lek malam lah pasti ono alatnya kayak gini iki yang diiklankan. Yo pertama ojo langsung banter ya, pelan-pelan aja. Nah, ini nanti untuk kebugaran sama kardiorespi ini sama kok, hampir. Jadi nanti untuk med-medan yang ada di jantung itu sama, termasuk endurance-nya di paru. Nih, pasiennya tapi biasanya disarankan untuk apa? Berjalan, bersepeda ataupun berenang. Tapi paling aman itu adalah pasiennya berenang deh. Itu. Ya, ini penutupnya ya jelas ya. Tak ulang lagi ya. Jadi kesimpulannya dalam melakukan olahraga dalam bidang paru ini adalah untuk mempertahankan ben pasiennya nggak sesek. Ya, ataupun pada saat sesek itu ben seseknya itu hilang. Ataupun kalau sudah cacat paru-parunya ojo sampai tambah nemen rusaknya. Apa yang harus dilakukan nanti itu yang paling penting adalah posisi nafas ataupun postural. Posturalnya gimana? Ingat dadanya ini harus terbuka. Koyok nontoi susune wong lanang ataupun susune perempuan. Susune diketok-ketok no. Terus kemudian yang paling penting harus tahu pulse sleep and breathing. Ya, jadi pulse sleep and breathing itu gimana? Dia ini inspirasi sedikit terus dikeluarkan kayak orang cipok. Kayak orang bersiul ya. Terus kemudian diafragma. Jadi pernapasan dengan otot-otot diafragma. Harapannya nanti itu adalah tangannya kan ditaruh tuh di atas perutnya. Terus nanti dirasakan. Pokoknya ya apa caranya otot-otot dada bawah ataupun atas sama bahu ini ikut gerak. Kan itu aja. Terus nanti itu bisa dilakukan nebul ya. Nebul itu dengan obat-obatan. Terus nanti selain itu adalah endurance exercise. Endurance exercise itu bisa lari, ya, ataupun nanti bersepeda ataupun berenang. Terus nanti adalah posisi drainase. Ya, posisi drainasenya itu ingat ya, mainkan perannya adalah gravitasi. Ingat-ingat dari situ. Oke, terus nanti bisa yang pakai disedot ya Dek ya, yang mengeluarkan mukus itu, yang pakai vibrator tadi itu. Jadi yang pakai vibrator cuma ingat ya, dia ini sangat bahaya. Jadi ini usahakan gak usah lah yang itu. Tapi pesanku kalian wajib bisa olahraga pakai diafragma sama pulse sleep and breathing. Oke, sampai sini bingung atau tidak Dek? Ada yang ditanyakan nggak terkait rehabilitasi pernafasan? Oke, sampai sini bingung apa enggak Dek? Halo, halo, aman? Sampai sini aman? Singgi, Amira, terus Rara, Arsai, kayaknya Arsa juga ini aman ya. Oke, kita lanjut lagi wes. Namanya review. Kalian ini harus digorok. Mosok les kok. Jaluk bahas soal tok iki kelompok Indonesia ini. Les bahas soal apa itu? Ya. Oke. Selanjutnya saya kasih materi yang gampang ya, Dek ya. Yang sekiranya ini penting. Yang penting-penting adalah ini aja. Ya, rehabilitasi pasien osteoartritis ini yang paling penting. Kalau anak nanti bisa kalian baca ya. Karena ya gak mungkin lah ke 6 ini harus dijelas lebih dari 1 jam ya. Lebih dari 2 jam. Oke. Sekarang kita rehabilitasi osteoartritis. Ada yang tahu osteoartritis itu penyakit apa sih, Dek? Ada yang tahu nggak? Osteoartritis itu Sendi. Sendinya kenapa osteoartritis? Radang sendi yang bersifat progresif. Oke. Jadi gampangannya sendine ini adalah radang, bengkak, nyeri semua. Pastinya kalau osteoartritis ini sendi-sendi besar atau sendi-sendi kecil? Ada yang tahu sendi-sendi besar atau sendi-sendi kecil, Dek?
Dua-duanya bisa nggak sih, Mas? Tapi yang paling khas sendi besar atau sendi kecil? Besar. Sendi besar ya. Ingat ya, sendi-sendi besar. Kenapa? Karena biasanya ini nanti itu di dekat dengan tulang-tulang besar, ligamen ya, meniskus ataupun otot-ototnya ini bisa ataupun saraf-sarafnya. Nah, ini biasanya permasalahannya ini karena sinovialnya yang terganggu begitu ya. Jadi kalian ingat-ingat aja ini. Kalian tak jelasin ininya aja dulu. Kalau gejala klinisnya, diagnosisnya dan lain sebagainya nanti tak ajarin yang ringkes. Tapi kita perlu ke program rehabilitasinya terlebih dahulu ya. Program rehabilitasinya, rehabnya ini otomatis adalah memperbaiki yang lutut-lututnya. Indonesia yang paling sering itu kena osteoartritis di lutut. Ya, otomatis opo rehab mengurangi nyeri. Terus kalau dibuat gerak itu gak nyeri, nyaman lah. Terus bisa hidup yang berkualitas. Lah, nanti itu harus gimana? Tata laksananya, rehabnya ini ada 2 fase. Ya, 2 fasenya yaitu apa? Osteoartritis tanpa penyulit. Terus sama dengan penyulit. Nah, dengan penyulit ini biasanya apa sih? Jadi lututnya itu nyeri banget ya. Terus kok bengkak ya, terus ada gangguan mobilisasi. Jadi nanti waktu berjalan nanti dia itu pakai alat bantu. Lah, ini caranya. Oke ya. Kalau misalkan tanpa penyulit nih, jadi nggak nyeri banget ya. Ya benar nih buat gerak tetap nyeri tapi nggak nyeri banget. Nah, kalau sesuai kompetensinya itu nanti adalah konservasi sendi yang sakit dengan menghindari penyebab aktivitas tersering. Yo, pasiennya itu gak boleh jongkok ataupun naik tangga dulu. Jadi dia ini nggak boleh jalan-jalan yang berat. Terus yang kedua adalah apa? Dikompres nyerinya pakai espek ketika fase akut. Tapi nanti kalau sudah kronik lebih dari 3 harian, nanti itu dikompres hangat. Jadi ketika akut aja nanti itu dikompres dingin. Tapi kalau misalkan nanti sudah lama itu baru dikompres dengan air hangat. Oke ya, eling-eling. Kalau dia ini tanpa penyulit, pasiennya itu nggak boleh jongkok ataupun naik tangga. Terus nanti itu bisa dilakukan kompres, entah kompres hangat ataupun kompres dingin. Kompres dingin ketika akut, tapi kompres hangat ketika sudah kronik. Ya kayak suatu hubungan ya. Ketika kalian baru awal kenal kan pasti masih dingin gitu sikapnya. Tapi kalau sudah lama berhubungan ya pasti sudah pengen dihangatin terus kan kayak gitu aja. Ya, ini sering tertukar di Indonesia itu deh. Pasti dikompres dingin terus. Wis nyerinya sudah lama malah dikompres dingin kan padahal kalau sudah lama itu harus dikompres hangat. Itu ya. Nih, terus nanti bisa ya dengan apa? Olahraga ringan ya, contohnya bersepeda, berenang. Tapi yang paling disarankan ini adalah berenang pada pasien-pasien OA sama itu bersepeda. Nanti otot-otot quadricepsnya, abduktor hipsnya ataupun ekstensornya, hamstringnya, gastroknya itu nanti itu membaik. Titik gitu aja. Oke ya. Ini latihannya, latihan isometriknya fase akut. Ini bisa pakai penahan sekitar 6 detik. Ingat-ingat aja ini, Dek. Nice to know aja kok. Ini nggak akan terlalu keluar ujian kok. Terus latihan isotonik ini digunakan setelah fase akut dan dapat menggunakan otot serta menambah lingkup gerak sendi. Jadi tujuannya latihan isotonik itu adalah gerakannya itu ben tambah banyak. Iso belok nandi-nandi sikile. Tapi kalau isometrik itu hanya pada fase akut saja, setelah fase akut. Oke, jadi ada latihan isometrik sama isotonik. Lah kalau isometrik ini adalah meningkatkan kekuatan otot. Ingat-ingat, teman-teman harus tahu isometrik untuk kekuatan otot. Tapi kalau isotonik selain menguatkan otot, dia itu juga agar gerakannya ini bisa bebas kemana-mana. Titik. Oke, gitu ya. Ingat-ingat. Nah, ataupun bisa latihan fleksibilitas ya. Jadi kalau latihan fleksibilitas ini nanti mempertahankan lingkup gerak sendinya aja. Sama kita harus makan-makan yang
mengandung nutrisi. Biasanya ada, aku lupa deh, vitamin apa gitu. Aku lupa. Jadi ini bisa dikonsumsi. Soalnya nenekku pakai ini, tapi aku lupa ini. Nanti tak kasih tahu ya kalau aku ingat lagi ya. Ini. Nih, jadi tetap latihannya pada bidang rehab itu bisa 3 kali sampai 5 kali bahkan ya. Jadi poinnya minimal kalian harus tahu 3 kali dalam 1 minggu latihannya. Oke, ingat-ingat. Terus pada fase akut, sendi lutut tidak boleh diregangkan hingga nyeri timbul. Wis pokoknya ojo sampai nyeri gitu aja. Oke, ojo sampai nyeri. Oke, ojo sampai pasiennya itu nyeri. Gitu aja ya. Oke. Ini tanpa penyulit, ya paling sering dipakai adalah glukosamin. Ini kan untuk obat-obatnya. Jadi nanti penggunaan obat-obat anti nyerinya itu pakai apa? Ya bisa pakai ibuprofen, ya golongan ibuprofen, paracetamol itu boleh. Ataupun nanti pakai obat-obat glukosamin ataupun kondrotin sulfat. Ya ini adalah paling sering dipakai. Ini adalah untuk obat-obatnya. Tapi ada vitaminnya itu sendiri, itu ada. Nanti lupa, masih lupa aku. Oke, terus ini ya, ini pakai TENS ya, transcutaneous electrical nervous stimulation. Jadi dia ini untuk mengurangi nyeri. Biasanya kalau TENS ini kerjanya adalah di neuronnya ya dek ya, di neuronnya. Jadi nyerinya ini bisa hilang karena neuronnya ini dikasih stimulasi listrik. Nah kayak gitu aja ini. Terus ya yang paling enak ya, yang paling penting adalah digunakan kayak ini, pelindung. Ya, bisa install, Ken, Walker, Knebridge, dan juga lainnya. Pokoknya pasiennya ini diimobilisasi. Nggak boleh terlalu gerak yang aneh-aneh lah. Luas gerak sendinya dibatasi. Ya, sama yang paling penting adalah penurunan berat badan. Bebannya ini jangan sampai terlalu berat. Gitu aja. Yang harus teman-teman ingat. Oke? Lah kalau misalkan nih OA dengan penyulit, ya harus dirujuk deh. Terus nih ono penyulitnya, nih ono aneh-aneh ini harus dirujuk ke siapa? Dokter ortopedi. Itu aja. Ya, jadi itu yang paling penting ya. Yang wajib teman-teman ingat pada kasus osteoartritis ini adalah kita ini harus memperbaiki ataupun mencegah. Jangan sampai luas gerak sendinya ini terlalu lebar. Jangan sampai luas gerak sendinya ini terlalu kemana-mana. Nyeri nanti. Ya, yang paling penting adalah memperbaiki apa? Ojo sampai status nyerinya ini meningkat. Dengan cara apa? Bisa pakai obat-obatan. Lah, terus olahraga yang disarankan itu apa? Olahraganya yang diusahakan bisa bersepeda sama berenang. Tapi yang paling disarankan adalah berenang. Kalau misalkan ada opsi bersepeda ataupun berenang, pilihlah yang berenang. Terus kemudian pasiennya ini bisa diberikan dengan isometrik ataupun isotonik. Kalau isometrik, dia ini memperbaiki kekuatan otot. Tapi kalau isotonik, kekuatan otot sama dia ini luas gerak sendinya itu bisa diperbaiki. Jadi dia ini gerakannya bisa kemana-mana. Tapi edukasinya ataupun intervensi yang paling penting, nanti itu bisa juga pakai TENS. Kalau TENS itu adalah mengurangi nyerinya. Terus kemudian kita harus mencegah imobilisasi. Ya, jadi kita buat imobilisasi pada sendi lututnya. Jadi bisa pakai kayak diperban itu. Jadi luas gerak sendinya ben nggak kemana-mana. Tapi nanti kalau yang tak sebutkan tadi itu adalah pada pasien-pasien OA tanpa penyulit. Tapi dengan penyulit, yo langsung dirujuk ke ortopedi. Gitu. Ya, itu ya Dek ya. Oke, gampang yo. Rehab ini sangat gampang banget. Ada yang ditanyakan nggak Dek? Kalian? Halo? Arsha, Sengge, Amira, Rara, ada yang ditanyakan? Vivi, ada yang ditanyakan nggak? Oke, Bang ya. Oke, belum ya? Oke, hari ini sampai sini ayo deh yo. Ya, nanti soalnya kalau yang yang pediatri itu bisa teman-teman baca aja itu. Aku akan menjelaskan yang penting-penting dan akan keluar ujian yang paling banyak adalah 3 poin itu tadi. Kalau teman-teman menguasai 3 topik ini, paling enggak nilai teman-teman itu sudah menyentuh 60. Ya, sudah menyentuh 60.
Tapi lek kalian tak tambahin sekarang wis jelas padha kaya aku ngleboni banyu nak nggone gelas sing wis penuh, muntep-muntep nanti. Oke? Gitu ya. Wes. Lek gitu aku minta dokumentasinya ya, Dek. Ya, nanti kita jumpa lagi nanti besok ya. Kalian sama aku lagi besok ya, Dek. Kita jadwal lagi besok ya. Oke. Ya, aku minta stikernya dong. 1, 2, 3. Oke. Sip. Gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir bulan nanti tak bagi kelompok komprenya kalian. Ya, strategi komprenya ini bagaimana? Nanti akan tak kumpulkan semuanya. Wes, bismillah, semoga besok waktu ujian teman-teman bisa mengerjakan. Aku izin live ya. Rekotannya Ben bisa tak upload. Terima kasih atas perhatiannya. Dinasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Wes yo dijawab rek salamin atine ya sama-sama. Waalaikumsalam, Mas. Oh lho ya. Sampai ngelak aku iki. Apa ning ngisi bensin perut sik iki. Apa ning ngajar kelompok Elvina. Oke? Itu aja ya, Dek. Makasih, Mas. Yuk, aku live ya.